Halo para Trotters, gimana? Masih pada suka pakai VPN? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang katanya diangkat dari kisah nyata. Dan film ini viral di TikTok pada tahun 2020 kemarin. Gimana ceritanya? Jika tonton nyali rakusia. Berlatar belakang tahun 2007, film akan berfokus pada dua ABG muda yang cantik-cantik. Ada Amy dan juga Megan. Di awal film, kita akan diperlihatkan Megan dan Amy sedang berlenggak-lenggok di depan kamera. Dan itu juga menegaskan bahwa mereka adalah bestie. Film akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2007. Terlihat Megan sedang video call dengan temannya yang bernama Enzi. Dan tak lama datanglah sang kekasih yang bernama Gideon. Bisa kita lihat pergaulan Megan sangatlah brutal. Dan itu dibuktikan dengan Gideon yang sedang menunjukkan uyah haramnya. So what's it gonna be, Maggie? You know, only Gideon's slaves. Di keesokan harinya, tepat pada tanggal 5 Januari 2007, terlihat Amy sedang memoles wajahnya agar terlihat cantik tanpa filter ketika di sekolah. Tak lama kemudian, sang ayah datang. Yang usut punya usut, hari ini bertepatan dengan ulang tahun Amy. Dan sang ayah ingin menawarkan hadiah kepada Amy agar ulang tahunnya diadakan di McD setempat. Namun Amy yang sudah beranjak dewasa lebih memilih sang ayah membelikan kamera. Di sisi lain, Megan and the gang sedang asik melakukan video call dengan pria bernama Ben. Yang usut punya usut, Ben akan mengadakan party di rumahnya nanti malam. Di sini, Megan meminta agar Ben mengajak Amy. Namun Ben keberatan dan mengatakan Amy terlalu baik untuk acara pesta Saiton ini. Namun karena Megan terus memaksa, akhirnya Ben mengizinkan Amy datang tapi dengan satu syarat, yang syaratnya nanti akan kita lihat. Yeah, you do. The fuck else do you got? Singkat cerita, malam pun poek. Ternyata Ben menarik iuran ke setiap pengunjung sebesar 10 US dollar. Dan ketika Megan and the gang datang, Ben sempat meledek Amy. Namun tindakan tidak terpuji itu dihentikan oleh Megan. Di dalam kita akan melihat pergaulan yang dimana Saiton pun akan takjub dengan segerombolan anak manusia ini. Yang dimana kita akan melihat semua bebas dilakukan di rumah ini. Termasuk hammer, pengenceritan bebas, nyimeng, uyah haram, bahkan sampai ada kaum LGBT. Yang dimana mereka melakukan semua ini di umur 14 tahun. Astagfirullahaladzim. Terlihat juga Amy yang anak baik-baik merasa tidak nyaman di rumah Saiton ini. Dan beberapa kali Amy ditawarkan nyimeng oleh para lelaki di sana. Namun Megan selaku teman baik Amy selalu melindunginya dari perbuatan haram. Di sisi lain, Ben sedang mencari Megan dan berniat untuk menagih syarat yang mereka setujui di awal. Yang dimana ketika sudah bertemu dengan Megan, Megan langsung diajak ke ruangan tertutup. Amy yang merasa risih ditinggal Megan akhirnya berkeliling untuk melihat anak-anak manusia yang perilakunya layaknya Saiton. Dan ketika itulah Amy dihampiri oleh Gideon yang berusaha menggoda dan menepak knalpot ori milik Amy. Amy yang tidak terima knalpotnya ditepak akhirnya mendorong Gideon. Dan karena Gideon sudah dipengaruhi zat-zat kimia, akhirnya dia menampar Amy. Perilaku itu membuat Amy pergi menghindar. Yang dimana ketika dia masuk ke ruangan, terlihat Amy sedang mengemut sesuatu yang bisa berdiri tegak ketika seorang laki-laki baru bangun dari tidurnya. Singkat cerita, ketika pesta itu selesai, Megan melakukan sambungan video call dengan Amy. Dan dia meminta maaf kepada Amy karena mengajaknya ke rumah Saiton. Namun sebagai teman yang baik, Amy tidak mempermasalahkannya. Di sini Megan juga menceritakan tentang pengalamannya. Yang ternyata Megan sudah mulai mengenal dunia pengenceritan sejak umurnya 10 tahun. Yang dimana ketika umur 10 tahun, saya sendiri masih sering main kelereng di depan warteg dekat rumah saya. Ketika itu juga ibu Megan datang dan merampas HP Megan. Namun sang ibu merasa lega ketika mengetahui Megan sedang berbicara dengan Amy yang notabene anak baik-baik. Namun tetap saja sang ibu marah-marah dan menyuruh Megan segera bobo. Singkat cerita, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2007, kita akan diperlihatkan Megan dan Amy sedang berlenggak-lenggok seperti di awal film. Yang usut punya usut, mereka sedang mencoba kamera baru yang didapat Amy ketika ulang tahun. Amy pun juga mencoba mewawancarai Megan, yang membuat Megan menceritakan masa lalunya. Dan disinilah semua terbongkar. Rupanya Megan adalah anak broken home. Ibu dan ayahnya bercerai sejak Megan kecil. Dan kini dia hanya hidup bersama ibunya.
Meghan sendiri sempat memiliki ayah tiri bernama Paul. Namun ayah tirinya sangat amat bejat dan itu dibuktikan ketika ayah tirinya dipenjara karena kasus pemerkosaan. Dan Meghan lah yang menjadi korban pemerkosaan itu saat umurnya masih 9 tahun. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Dan ketika ayah tirinya ditangkap pihak berwajib, sang ibu malah menyalahkan Meghan karena ayah tirinya ditangkap. Amy yang mendengar cerita miris dari sang sahabat akhirnya memberikan pelukan hangat. Motor anjing. Singkat cerita, pada tanggal 13 Januari 2007, Meghan terlihat sedang melakukan video call dengan salah satu temannya yang bernama Lexi. Dan di situ juga Lexi menceritakan tentang pria tampan, keren, gaul, dan juga pemain skateboard bernama Josh. Meghan yang tertarik pun akhirnya segera mencari informasi tentang Josh. Dan tak butuh waktu lama, Meghan menemukannya dan langsung melakukan sambungan telepon dengan Josh. Meghan yang terbuai dengan omongan buaya dari Josh pun mulai merasa tertarik dengan Josh. Yang berakhir, Meghan yang menyetujui ajakan Josh untuk datang party malam ini. Di sisi lain, Amy sedang melakukan kegiatan merekam rumah dan kegiatannya, atau yang lebih terkenal sebagai ngeplok. Yang dimana tanpa Amy sadari, di sini dia sedang memberitahukan semua informasi pribadinya ke khalayak umum. This is my cat Charlie. He's really old. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Meghan sedang melakukan video call dengan Amy. Hanya untuk mengabari temannya itu bahwa dia akan berpesta dengan pria yang baru dia kenal bernama Josh. Di keesokan harinya, tepat pada tanggal 14 Januari 2007, Meghan kembali menghubungi Josh. Namun kali ini Meghan protes karena semalam Meghan tidak melihat Josh dan menuduh Josh seorang pembohong. Namun Josh beralasan bahwa dia ada di pesta itu namun tidak bertemu dengan Meghan. Dan dengan sedikit bujuk rayu, Josh mengajak Meghan untuk bertemu di belakang restoran. Meghan yang memang bucin akhirnya pun menyetujui hal itu. Di keesokan harinya, tepat pada tanggal 15 Januari 2007, terlihat Amy sedang sibuk menghubungi semua teman-temannya Meghan yang bertujuan untuk menanyakan keberadaan Meghan karena hari ini dia tidak masuk sekolah. Namun sayang, setelah menghabiskan banyak kuota, Amy tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Di malam harinya, Amy akhirnya menghubungi Josh. Karena seperti yang kita tahu, Meghan memiliki janji dengan Josh. Namun sekali lagi sayang, Josh juga menjawab dia tidak tahu keberadaan Meghan. Pada tanggal 17 Januari 2007, salah satu televisi swasta menyiarkan berita tentang hilangnya Meghan. Yang dimana kita juga akan diperlihatkan semua teman-teman Meghan dan juga kepala sekolah di sana diwawancarai tentang Meghan. Megan Stewart is 5 feet 1 inch tall. She's active in her community and a very good student. Pada tanggal 18 Januari 2007, terlihat Amy yang kembali melakukan vlognya. Dan kali ini Amy bercerita tentang betapa sedihnya Amy akibat kabar tentang hilangnya Meghan. I know she's alive. Pada tanggal 18 Januari 2007, televisi kembali menayangkan sebuah rekaman CCTV yang dimana kita dapat melihat Meghan yang sedang berada di belakang restoran dan ditarik oleh sesosok pria misterius. Tanggal 20 Januari 2007, kembali Amy menghubungi Josh. Namun sayang, Amy malah mendapatkan ancaman dari Josh dan mengelak telah melakukan penculikan itu. Singkat cerita, tepat pada tanggal 29 Januari 2007, Amy sekarang menjadi saksi tentang hilangnya Meghan, yang dimana dia melaporkan seorang pria bernama Josh yang sempat melakukan janji dengan Meghan. Loncat pada tanggal 30 Januari 2007, terlihat Amy sedang melakukan kegiatan vlognya di bawah kolong jembatan, tempat biasa dia bersembunyi dengan Meghan. Namun terlihat dari kamera Amy, ada sesosok pria di belakangnya yang sedang mengintai Amy. Pada tanggal 1 Februari 2007, Amy kembali menghubungi Josh. Namun lagi-lagi Amy mendapatkan ancaman dari Josh. Dikarenakan Amy berani melaporkan Josh dan membuka identitas dari Josh. Namun dengan polosnya, Amy malah meminta maaf atas tindakannya itu. Pada tanggal 4 Februari 2007, terlihat Amy lagi-lagi melakukan kegiatan vlognya. Namun tiba-tiba, ya, ada tangan pria yang tertangkap kamera yang menyeret Amy. Berita tentang hilangnya Amy pun kembali disiarkan oleh televisi setempat, yang dimana terlihat para remaja mulai melakukan ikat pita pink sebagai tanda resahnya mereka atas hilangnya dua gadis belia. We're doing this pink ribbon campaign to let Megan know that we love her and we miss her. Singkat cerita, pada tanggal 4 Maret 2007, polisi berhasil menemukan foto-foto Meghan di salah satu situs gelap. Terlihat Meghan mendapatkan siksaan dan diperlakukan dengan sangat amat tidak manusiawi.
Pada tanggal 12 Maret 2007, polisi kembali menemukan kamera Amy di tong sampah dan terlihat rekaman tentang Amy yang sedang disiksa oleh psikopat. Bahkan tidak hanya disiksa, Amy pun dipaksa melakukan pengenceritan dan diperlakukan layaknya si Jack. Sebagai informasi tambahan, si Jack adalah nama anjing di dekat rumah saya yang suka berkeliaran dan sempat merusak keset rumah saya. Singkat cerita, Amy diajak keluar dari tempat penyekapannya, yang dimana psikopat itu mengatakan akan memulangkan Amy. Namun bukannya dipulangkan, Amy malah diperlihatkan sebuah gentong yang berisikan mayat dari Megan. Jelas Amy pun kaget dan langsung lari sambil jejeritan. Yang usut punya usut, psikopat ODGJ itu berencana memasukkan Amy bersama mayat Megan. Setelah berhasil memasukkan Amy, psikopat itu pun mengubur gentong itu bersama dengan jasad Megan dan Amy yang masih hidup. Dan yang dimaksud psikopat untuk memulangkan Amy adalah memulangkan Amy kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tamat. Ending yang sangat mengpsikopatkan. Setelah saya melakukan riset mandiri, rupanya film ini hanya sebuah film found footage layaknya Paranormal Activity, bukan diangkat dari kisah nyata seperti apa yang viral di tahun 2020. Film ini sendiri diproduksi pada tahun 2006, namun baru rilis tahun 2011 dikarenakan baru ada publisher yakni Anchor Bay yang mau merilis film ini. Namun film ini tidak ditayangkan di bioskop, melainkan film ini ditayangkan dalam bentuk DVD. Dan fakta lainnya adalah Michael Goy, yaitu sutradara dari film ini, menyatakan bahwa film ini diangkat berdasarkan inspirasi yang kala itu banyaknya kejadian anak-anak hilang yang berujung dengan perdagangan manusia. Namun mau bagaimanapun, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, apalagi kalian hanya kenal melalui media sosial. Udah, itu aja.